Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita kembali turun ya 0,6% di level 7048. Dan asing juga lanjut net sell. Untuk market reguler net sell 1,17 triliun, sedangkan di all market mencapai 1,28 triliun rupiah. Dan kalau misal kita lihat ya di kolom pemberitaan masih sedikit sama dengan kemarin, di mana Presiden Trump masih mencoba ya berusaha untuk mengancam Iran agar tercapai kesepakatan perang, yang mana sebenarnya Amerika Serikat ini sedang berada di persimpangan yang sulit ya guys ya. Dan bahkan di Amerika Serikat sendiri Presiden Trump itu didemo oleh warganya sendiri, dan tentu saja ini menjadi akan menjadi gelombang yang besar ya untuk Amerika Serikat, karena tentunya banyak yang dilakukan oleh beliau yang ternyata warganya itu tidak setuju ya, warga Amerika tidak setuju ya. Dan jika kita perhatikan bukan hanya Presiden Trump saja yang kembali berulah, Israel juga kembali berulah ya. Kemarin uh, salah satu kontingen dari Indonesia yang juga gugur ya di Lebanon itu dikarenakan adanya serangan dari Israel. Nah, ini Israel juga kembali berulah guys ya. Dan kita akan lihat ke depannya seperti apa, karena perangnya juga belum berhenti, kondisi geopolitik masih tetap panas. Saya expect masih akan ada koreksi lanjutan. Ya meskipun kita tidak tahu nih akan sedalam apa gitu. Tapi tentunya ada beberapa level support yang perlu diperhatikan ya untuk saham-saham kita. Dan juga ternyata ya, Indonesia juga beberapa negara ini mengutuk larangan ibadah yang dilakukan oleh Israel di Yerusalem, ya, alias di wilayah Palestina. Berulah kembali ya guys ya, Israelnya dan Amerika Serikat juga susah sebenarnya untuk mencapai kesepakatan perang dengan Iran, karena Irannya yang memang sudah tidak mau ya guys ya, menjalin kesepakatan. Karena di tahun-tahun sebelumnya pun memang sudah ada kesepakatan, gencatan senjata dan lainnya tetap dilanggar, terutama oleh pihak Israel. Gitu, Israel kawannya Amerika Serikat yang terus berulah ya, kesepakatan yang terjadi kembali hancur ya oleh tingkah lakunya Israel, ya kita mau gimana lagi gitu ya, karena memang di sini Iran yang ibaratnya sudah kapok lah ya. So, hari ini harga minyak bumi, ya harga minyak dunia kembali naik 0,2% untuk crude oil WTI di level 103 USD per troy ounce. Untuk Brent oilnya tadi sebenarnya sedikit koreksi ya, tapi ini pelan-pelan mulai naik lagi guys untuk crude oil WTI dan juga Brent oil di level 107 USD per barrel untuk Brentnya. Lalu kita lihat untuk harga gold atau emas naik 1,5% di level 4.584 USD per troy ounce. Sedangkan untuk harga coal atau batu bara naik 0,2% di level 144 USD per ton. Agak sedikit berbeda dengan cerita di tahun 2022 lalu ya, di mana perang Rusia Ukraina meletus, itu menyebabkan keterbatasan pasokan gas untuk wilayah atau negara-negara di Eropa yang mengharuskan mereka mengimpor batu bara terutama dari Indonesia, dan itu menguntungkan untuk saham kita. Untuk sekarang perbedaannya adalah ini menyangkut dengan harga minyak guys, di mana harga minyak ini lebih sensitif ya guys ya dengan banyak negara. Banyak yang sudah menaikkan harga minyak ya di negara-negara Asia, Australia dan lainnya, dan mereka juga cukup kewalahan. Warga atau masyarakatnya juga panik buying ya untuk membeli minyak di pom bensin mereka. Dan kita lihat dampaknya untuk saham-saham, terutama untuk saham big caps dan juga big banks, ini membuat sahamnya turun drastis ya guys ya. Kita lihat net sell-nya ini masih tertuju terhadap saham-saham big caps, terutama BBRI. BBRI hari ini koreksi 0,8% di Rp3.330 per saham. Adanya distribusi yang besar, lagi-lagi dari asing, BKRX, ZP, YUKZ, dan lainnya. Ini masih net sell. Sedangkan yang akumulasi meskipun tidak sebanding ya, akumulasi dari retail dan domestik nih, XL, CCSQ, YPMG, PD yang terlihat ya. Kemungkinan mereka averaging down guys untuk di level saat ini.
Tapi jika kita perhatikan net sale-nya masih cukup besar di 297 miliar untuk BBRI. Nah, ini adalah net sale yang cukup jumbo ya. Untuk BBNI lanjut turun lagi, close di Rp3.760 per saham, hari ini koreksi 2,3%. Kalau misal kita ingat kembali ya, dividen final dari BNI itu kan sekitar 8%-an ya guys ya. Nah ini ya, sampai di koreksinya. Nah 8%-an lah ya. Lalu dia dividen trap, dan ini hitung-hitungan ketika kita beli di Kumdet ya. Kita beli di Kumdet, lalu ada yang banyak sebenarnya yang menanyakan ya, apakah kita bisa jual di XDET? Sebenarnya bisa saja, hitungannya impas gitu ya. Kita dapat dividen 8%, kita jual di minus 8%, itu impas hitungannya. Kecuali kalau naik, misalkan turun 8%, naik 5%, berarti teman-teman masih cuan. Nah, tapi kenyataannya banyak juga saham di ex-date dividend itu setelah ex-date itu malah lanjut turun, bukan mantul naik. Nah, ini yang menjadi concern utama. Jadi tidak disarankan ya beli come date, jual ex-date itu sebenarnya tidak disarankan, apalagi kalau kondisi marketnya sedang seperti ini. Dari harga come date dividen sampai sekarang minus 13% ya. Sudah minus 13% nih. Jadi kalau misal teman-teman beli di harga sekarang tiba-tiba kembali ya ke 4.300, berarti teman-teman cuan 13%. Dan itu lebih besar dari dividen gitu. Tapi it's okay, dividen kita anggap sebagai jaring pengaman ya. Kalau misalkan teman-teman ingat ya di game Benteng Takeshi dulu, ketika ada jembatan tali ya dan terjatuh, itu akan ada safety net-nya, akan ada jaring pengamannya. Nah, anggaplah dividen seperti itu. Ketika ketika harga jatuh, tetap dapat cuan dari dividen. Seperti itu ya. Oke, dan distribusinya juga masih terlihat untuk BBNI. Kita lihat BBNI di sini net sale di 74,3 miliar, masih cukup besar. Lalu di urutan kedua dan ketiga, ternyata yang di net sale asing adalah BRMS dan Bumi, guys. Dan hari ini juga terkoreksi 4,5% ya untuk BRMS, dan Bumi koreksi 4,4%. Untuk BRMS-nya net sale di 109 miliar dan Buminya net sale di 88 miliar. Nah, ini nanti kita lihat ya secara teknikal seperti apa untuk Bumi dan BRMS. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada kenaikan 0,4%. Tipis ya di level Rp4.720 per saham. Ya kalau misalkan tidak turun di bawah 4.700 kemungkinan besar akan sideways. Tapi perlu diperhatikan sewaktu-waktu turun ya guys ya jebol support, maka potensi turunnya juga bisa mirip dengan big banks lain yang sudah jatuh lebih dalam. Untuk Bank Mandiri cukup netral. Hari ini kita lihat ada AKBKYUAG yang masuk, namun ZP di sini ada net sell nih. Jadi overall untuk asingnya hari ini net buy 39 miliar saja. Tidak begitu besar ya untuk net buy asing di Bank Mandiri. Untuk Bank BCA hari ini sideways masih close di harga yang sama di Rp6.450 per saham. Kita lihat ada sedikit distribusi dari ZP dan BK guys. Ya, kalau misalnya kita lihat hari ini BBCA sih net sale-nya tidak begitu besar ya, 51,4 miliar. Tapi jika kita runtut dari beberapa minggu yang lalu, dari beberapa bulan yang lalu, asing sudah buang banyak barang saham BBCA. Overall untuk Big Banks-nya masih dalam kondisi net sell, dan selama kondisi geopolitik ini masih panas, kita berasumsi secara umum ya, ketika kondisinya belum stabil, maka saham masih bisa turun. Itu dulu guys. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa mencari kapan poin di mana akan terjadi reversal. Nah, salah satunya adalah misalkan nih, Selat Hormuz sudah dibuka, lalu terjadi perdamaian, ya, kesepakatan perang antara kedua belah pihak, Iran dan Amerika Serikat, dan Israel tidak berulah kembali. Nah, saya rasa akan ada secerca harapan untuk perdamaian itu terwujud. Dan pada akhirnya saham kita bisa rebound kembali. Kemarin kan di awal tahun kita sudah dihajar ya oleh MSCI, dan lagi-lagi dihajar oleh perang ya guys ya. Nah ini menjadi double kill lah untuk saham Indonesia. Itu guys ya harapan yang bisa kita pantau tentu saja dari update news yang akan kita terus kabarkan ke teman-teman. Kalau sudah waktunya borong, kita juga akan kabarkan seperti itu.
Oke guys, di sisi lain ada beberapa saham yang ternyata ya mulai menunjukkan tanda reversal meskipun secara umum tadi kita sudah bahas bahwa ketika kondisi belum stabil, saham juga masih berpotensi turun. Jadi, ini keuntungan untuk teman-teman yang buy on weakness kemarin ya atau beli di bottom. Tapi lagi-lagi guys, perlu diperingatkan ya, jangan sampai teman-teman telat jual. Kenapa? Karena kalau misalkan dia berbalik turun, ada tekanan jual asing, harga sahamnya bisa berbalik turun dan lebih dalam lagi. Ini kan teman-teman bisa lihat ya guys ya, ini adalah lower high. Ya kita tandai ya, biar jelas ya guys ya. Biar teman-teman juga bisa lihat ya, seperti apa sih gitu. Nah, ini lower high ya guys ya. Area high yang lebih rendah dibandingkan area high sebelumnya. Sebelumnya di 8.700, INDF-nya turun ya ke 7.000 tapi sempat naik lagi ke 7.900. Untuk swing trader, di sini seharusnya teman-teman sudah jual di saat dia patah tren atau turun dengan volume besar gitu. Jadi jangan telat take profit kalau sudah cuan. Dan ketika dia turun, ada untungnya juga. Teman-teman bisa beli lagi di harga bawah dan jual lagi di area higher low yang selanjutnya. Ini higher low-nya lagi di 7.500, sebelumnya turun di 6.900 seperti itu. Ini swing, ya ini lower high lagi. Ini juga termasuk lower high kalau misal kita anggap dari 7.400 ya. Dan ini juga bisa menjadi lower high selanjutnya. Ya, kita tandailah ya untuk teman-teman. Nah, ini lower high. Nah, ini juga bisa jadi lower high. Cuman kita belum tahu di mana gitu ya. Kita anggaplah di area 6.700 sampai di 6.400-an lah ya. Kita anggap di sini. Berarti nanti patokannya adalah MA50 guys. Untuk MA50-nya ini menjadi patokan di mana ketika INDF ini sideways di area ini, teman-teman bisa pantau terlebih dahulu dan jika turun, misalkan di bawah 6.500, otomatis teman-teman harus take profit nih karena bisa jadi INDF-nya turun lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Paham guys ya? Simple. Coba kita lihat ya untuk INDF, untuk money flow-nya seperti apa. Kalau Big Bang sih sudah jelas ya guys ya. Masih net sell. Untuk INDF, teman-teman bisa perhatikan 4 hari perdagangan terakhir sih mulai bagus ya. Dan hari ini 62,4 miliar untuk net buy-nya. Tapi tidak menjamin akan naik tinggi. Itu guys sarannya. Jadi perlu dipantau nih area resisten terdekat di MA50 yaitu di 6.500. Kita anggap ya guys ya untuk area ini sebagai area resist terdekat untuk INDF. Karena ini juga resist nih. Ini support become resist ya di 6.500-an ini support become resist. Jadi kalau misalkan dia sideways di area atas, segera take profit ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Hal ini juga terlihat di saham AMRT guys ya, di saham Alfamart juga menunjukkan tanda yang sama dengan INDF, tapi perlu diperhatikan jika gagal naik ya, maka ya teman-teman segera ambil cuannya dulu, baru nanti bisa beli dia bawah lagi. Itu keuntungannya guys. 5% hari ini kenaikan saham AMRT di level Rp1.480 per saham setelah sebelumnya ini sideways ya di dekat support 1380. Nah, ini kita jadikan level support karena kalau misal jebol otomatis bisa turun lebih dalam. Untuk akumulasi hari ini terlihat dari ZP dan YU. Coba kita cek ya untuk AMRT. Hari ini ternyata ada net buy asing di 22,4 miliar guys. Setelah sebelumnya net sell ya. Net sell-nya juga lumayan rutin nih dari asing. Di mana sempat terjadi penurunan juga untuk AMRT dari level 1900-an turun sampai di 1400. Ini tentunya penurunan yang lumayan signifikan. Lalu kita lihat pola yang sama di Kalbe Farma. Namun Kalbe Farma ini sudah sempat jebol support ya. Jadi harus berhati-hati meskipun hari ini naik 3%-an di level Rp970 per saham, tidak ada jaminan akan naik lebih tinggi ya. Jadi perlu hati-hati juga nih. Hari ini ada sedikit akumulasi dari AK, OD dan juga AG guys. Kita cek ya untuk KLBF. Kalbe Farma hari ini net buy asing di 19,3 miliar. Namun secara overall tadi kita lihat ya memang masih ada net sell di IHSG hari ini untuk all marketnya di 1,2 triliun. Jadi akumulasi di beberapa saham
Saya rasa ya hanya kenaikan sesaat saja. Untuk Inco hari ini naik 4,9% di level Rp5.350 per saham. Jadi pasti akan ada yang nanya nih, Kak, apakah sudah waktunya beli atau belum gitu ya. Kalau misal teman-teman memang mau invest ya atau buy on weakness di harga sekarang sebenarnya tidak masalah. Tapi lakukanlah secara bertahap agar nanti teman-teman punya kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah lagi dan cash-nya masih ada gitu, tidak habis. Karena kalau habis kan ya sudah tinggal floating loss-nya saja, tidak bisa averaging down. Untuk Inco hari ini terlihat ada distribusi dari NI, ZP, dan AG. Coba kita lihat ya untuk Inco-nya sendiri, guys. Inco kemarin itu net buy 32M, hari ini net buy hanya 8M saja. Jadi apa ya, kalau dibilang tanda reversal juga bisa sebenarnya. Cuman lagi-lagi guys ya, tidak ada jaminan untuk naik karena kondisinya juga IHSG sedang net sell. Jadi ya di sini saya memperingatkan aja gitu, masih perlu kehati-hatian dan kewaspadaan karena memang belum kondusif. Untuk MAPI hari ini naik 3,8% di level Rp1.205 per saham, memang ada open gap up ya untuk hari ini. Ada akumulasi dari AI dan BB. Coba kita cek ya untuk asingnya seperti apa sih di MAPI ini. Ternyata sudah 2 hari ini net buy. Kemarin naik 6%, net buy 5,2M. Hari ini lebih besar, naiknya hanya 3,8%, tapi net buy-nya 10,3 miliar. Ya lumayan oke guys ya untuk MAPI ini. Lalu kita lihat ya untuk technical bumi. Buminya tadi sudah kita lihat net sell-nya guys ya. Koreksi 4,4% untuk bumi dengan adanya distribusi dari AZAK dan MG. Kita coba lihat ya guys ya. Buminya net sell hari ini di 88 miliar. Nah, ini yang kemarin kita bilang ya guys ya ke teman-teman, belum tentu naik kalau misalkan kondisinya belum kondusif dan masih ada potensi untuk sideways terlebih dahulu. Kalau sideways kan berarti artinya bagus ya, dia tidak turun lebih dalam dan ada indikasi itulah level bottomnya, sudah mentok gitu. Tapi kalau misalkan turunnya masih jebol ya otomatis kan belum belum sampai dasar gitu ya. Belum full lah untuk penurunannya. Jadi masih bisa turun lagi. BRMS net sell 109 miliar hari ini turun 4,5%. Kita cek ya untuk BRMS. BRMS-nya juga sama guys ya, ada potensi untuk sideways. Kita cek untuk Dewa. Dewanya juga sama ya guys ya, koreksi 4,3% dan net sell. Distribusinya dari AK CCCP. Itu guys ya untuk kondisi saham kita hari ini. Net sell 42M guys untuk Dewa. Oke, kita sudah bahas guys ya banyak saham di sini. Jadi kita coba lihat lagi rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh asing. Ada INDF, Bank Mandiri, MAS, AMRT, Kalbe Farma, lalu ada ADI, ICBP, MDIY, Telkom, NSSS, MDKA, INKP, MAPI, SMGR, Inco, Cepin, Bevin, lalu ada AALI dan Mayora. Sedang untuk saham top gainers hari ini, coba kita lihat guys ya, kebanyakan sih saham-saham trading ya, atau saham-saham mid cap atau lower cap ya, low caps gitu ya, kapital yang tidak terlalu besar. Seperti contohnya WH gitu ya, di sini ada ya saham-saham trading lah ya, ada Davam, Blues ya guys ya, Suri, mungkin teman-teman juga agak asing gitu ya, WinAir dan lainnya ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.